Nah, jadi apa itu rekursi? Ya, rekursi atau recursion ya adalah membagi atau memecah suatu persoalan yang besar ya menjadi persoalan yang kecil-kecil ya dari persoalan yang sama. Jadi tidak sekedar mendekomposisi, oh Pak ini ada persoalan terus kita bagi-bagi gitu, enggak. Tapi eh, apa occurrence itu apa ya, keterjadian gitu ya. Jadi keberlangsungan atau dia tuh sebenarnya berlangsung dengan hal yang sama tapi lebih kecil gitu. Jadi kita misalnya mau menghitung banyaknya jumlah orang atau banyaknya jumlah salaman di dalam suatu gedung gitu, ya caranya adalah ya kita cari apa yang terkecil dari situ gitu. Salaman yang terjadi atas 2 orang saja kita hitung satu. Jadi pada akhirnya kita bisa memecahkan masalah yang lebih besar. Oke, memang seninya di situ ya, seni pemrograman fungsional, yaitu kita mencari basis dan rekursinya, ya, atau recurrence-nya. Basis adalah tempat berhenti, ya, suatu rekursif, dan recurrence adalah pengulangannya, dan pengulangan itu harus berhenti. Caranya adalah gimana kita punya elemen yang mengurangi, ya, atau decreasing. Jadi harus berkurang, berkurang, berkurang sampai akhirnya sampai ke basis. Jadi nggak mungkin recurrence itu terus bertambah, bertambah, bertambah itu sampai tidak terhingga itu nonsense ya. Jadi kita nggak akan bisa menyelesaikan recurrence dengan cara itu. Oke, ya ini contoh rekursivitas ya. Apa itu rekursivitas? Suatu entitas dikatakan rekursif jika pada definisinya terkandung terminologi dirinya sendiri. Oke, ini gambar yang mengandung unsur rekursif ya. Ada ini kotak coklat ya, kakao, ada perempuan gitu ya, dia membawa kotak coklat yang bergambar kotak coklat gitu. Nah, di dalamnya ada kotak coklat gitu. Ya, jadi di dalamnya ada rekursif, rekursif, rekursif. Oke, ini contoh rekursivitas. Terus ini keju ya, keju gambarnya sapi, sapinya punya pakai anting-anting. Anting-antingnya adalah kaleng bergambar sapi gitu. Terus nah, gambar sapi ini pakai anting-anting yang bergambar sapi dan seterusnya. Oke. Ini contoh yang lain namanya apa? Fraktal. Dia rekursif juga. Jadi misalnya gini, kita bikin basisnya ya. Ini basisnya adalah garis lurus, terus kita bisa bikin percabangan. Oke. Nah, kita bikin cabang dari batang ini. Nah, di cabang itu kita bisa bikin ranting-ranting gitu ya, berdasarkan rumus atau pola yang sudah ada. Jadi ini kayak kayak gini ya, udahan kayak gini, terus bercabang, bercabang, bercabang gitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi akhirnya jadi kayak pohon gitu ya, gambarnya kayak kayak pohon. Hanya dari satu garis lurus, terus dibikin cabang, terus ya makin kompleks, makin banyak, makin detail gitu ya, makin kecil-kecil gitu ya, jadilah suatu pohon. Ini biasa banyak buat animasi gitu ya, gambar, apalagi ya, rendering itu banyak pakai pola-pola fraktal. Jadi kalau di film-film kartun atau animasi itu bentuk-bentuk seperti awan, bentuk pohon gitu ya, rumput-rumput, semak-semak itu banyak yang menggunakan fraktal. Contoh lain, ini lingkaran ya. Di dalam lingkaran ada 4 lingkaran. Nah, terus kita teruskan ya. Terus dalam 4 lingkaran itu ada 4 lingkaran lagi gitu ya. Seterusnya yang kita bisa lihat kayak gini. Oke, ini bentuk-bentuk
tumbuhan ya. Tumbuhan bisa dibentuk dari fraktal, macam-macam gitu ya. Contoh-contohnya gitu ya. Ini nih contoh-contoh penggunaan fraktal untuk menggambarkan pepohonan atau bentuk tanaman. Nah, ini ada bentuk pohon ya dengan metode de Rives. Ya, bisa dibikin kayak gini. Terus ada lagi contoh yang lain, ya gambar-gambar kayak gini. Bisa gambar tekstur dari bentuk gunung gitu ya, bisa dataran, gelombang laut gitu, bisa gitu ya, bikin kayak gini. Oke. Ya, apa itu fraktal ya? Asalnya dari fraction ya, fraction itu pecahan gitu, fraction. Ya, jadi fraktal adalah bentuk-bentuk geometris yang terdiri atas bagian kecil, tiap bagian ya. Yang bagian kecil tadi adalah kopian atau salinan dalam ukuran yang lebih kecil dari bentuk keseluruhan. Ya, bisa ada contoh lain, segitiga, dalamnya ada segitiga segitiga kecil lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini juga bintang segi 6. Terus nah, sisi-sisinya ini dibentuk lagi gitu ya dengan segitiga. Jadi sebenarnya dia asalnya dari segitiga, terus munculin segitiga lagi, terus ada segitiga, terus ya makanya terus dibikin bentuk-bentuk lagi yang lebih kecil gitu ya. Nah, ini menarik karena kalau dibikin fraktal tuh nanti lama-lama kelilingnya itu bisa bertambah gitu ya, bisa bertambah bahkan sampai tak terhingga. Ini rumus itu di matematika gitu. Jadi kadang-kadang sulit untuk menghitung misalnya pinggiran pantai gitu ya. Apalagi kalau pakai fraktal gitu ya, terus jadi lebih banyak. Jadi kan kalau kayak gini aja ya kelilingnya kan cuman berapa 3S ya. Sisi kali tambah sisi 3S. Terus kalau ada fraktalnya jadi tambah lagi gitu. Jadi memang perhitungan keliling fraktal itu menjadi sesuatu yang menarik kalau di dunia matematika. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang ekspresi rekursif. Ya. Kemarin kita belajar ekspresi kondisional gitu ya. Jadi kalau ada kondisi tertentu, maka dilakukan aksi apa gitu ya. Bisa menggunakan if, else, bisa menggunakan otherwise gitu ya. Nah, di sini mirip, kalau dari sisi situasi mirip, tapi sebenarnya beda gitu ya. Beda antara ekspresi yang rekursif sama ekspresi yang kondisional. Ya. Nah, apa itu entitas disebut rekursif? Entitas itu ada dua ya. Yang pertama adalah tipe, yang kedua adalah fungsi. Kita belajar yang fungsi dulu gitu ya. Entitas fungsi disebut rekursif jika definisi tersebut mengandung terminologi dirinya sendiri. Jadi yang seperti tadi ya, handshake. Handshake dari N adalah handshake N min 1 tambah N min 1. Jadi dia memanggil handshake itu apa? Handshake itu adalah manggil dirinya sendiri untuk versi yang lebih kecil gitu ya. Jadi dia memanggil terminologi dirinya sendiri. Nah, cara untuk merealisasikannya adalah dengan membuat fungsi rekursif dengan didasari analisis rekurens. Oke, nanti kita lihat. Ya. Oke, analisis rekurens. Nah, kalau pada analisis kondisional, yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan kondisi-kondisi apa saja yang perlu kita tangani. Misalnya,
kita menangani kasus bentuk air gitu ya. Ada apa, padat, cair, gas gitu ya. Itu kan jelas, oke pada kondisi misalnya di bawah 0 derajat maka bentuknya akan padat. Di antara 0 sampai 100 maka bentuknya cair. Di atas 100 maka bentuknya gas. Ya, itu jelas. Itu kita coba kumpulkan apa saja kondisi-kondisi yang bisa terjadi dan aksi-aksi yang melengkapi kondisi tersebut. Nah, ya syaratnya harus lengkap dan disjoin. Itu sebenarnya sama buat prosedural. Nah, cuman ini, kalau kita menganalisis recurrence, apa yang dilakukan, kita akan melakukan analisis terhadap dua macam kasus ya. Kasus pertama adalah kasus basis, yang kedua adalah recurrence. Basis bisa saja tidak hanya satu ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Basis tidak hanya satu. Pokoknya apa sih basis? Basis itu menyebabkan fungsi berhenti. Jadi harus jelas ya. Namanya basis atau dasar ya. Ya dia yang akan jadi dasar, bisa dikurangin lagi, nggak bisa diutak-atik lagi ya. Semua recurrence nantinya akan menuju ke basis ya. Jadi harus kita arahkan menuju ke basis. Oke. Nah, di sini bagian recurrence akan mengandung call terhadap fungsi tersebut dengan parameter bernilai mengecil ya atau menuju basis. Ya, jadi di recurrence itu ada pemanggilan terhadap fungsi tersebut ya. Terus tapi parameternya yang ada di dalam fungsi tadi nilainya adalah mengecil gitu ya. Jadi harus makin berkurang akhirnya sampai ke basis. Oke. Jadi paling tidak untuk solusi rekursif ada satu kasus basis dan satu kasus rekursif. Ya. Basisnya bisa lebih dari satu, rekursifnya juga bisa lebih dari satu, tapi nggak bisa cuma basis saja atau rekursif saja gitu, nggak bisa. Ya. Jadi harus ada rekursifnya. Kalau basis saja ya udah gitu kan, berarti analisis biasa. Tapi kalau rekursif saja nggak ada basisnya terus, nah nanti dia berhenti kemana gitu. Ini jadi nonsens gitu ya. Jadi kalau kasus rekursif tapi nggak ada basisnya itu nonsens. Oke. Nah, kesulitannya adalah ya bagaimana cara mengidentifikasi kasus basis dan recurrence ini. Oke. Oke, ini contoh bagaimana cara memisahkan menjadi dua bagian yang sama besar permen M&M tanpa harus terlebih dahulu menumpahkan seluruh isinya atau menghitung jumlahnya. Oke, bagaimana jika beberapa orang membantu memecahkan persoalan ini? Bisakah tiap orang melakukan sebagian kecil dari pekerjaan? Nah, berapa jumlah M&M yang mudah dibagi menjadi dua, bahkan kalau untuk anak kecil yang tidak bisa menghitung? Oke, jadi ada M&M gitu ya, terus bagi dua gitu. Gimana caranya? Ya kita punya apa? Mangkok yang lebih kecil gitu ya, sebanyak dua, terus kalau satu kan nggak bisa dibagi ya. Kalau satu ya udah satu masuk ke mangkok kecil satu, terus yang satu nggak ada. Oke, kalau misalnya dua, kita bisa masukkan ke mangkok kecil satu dan mangkok kecil kedua gitu kan. Kalau empat, ya berarti dua di mangkok kecil satu, dua di mangkok kecil kedua gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi kita selalu bisa membagi apa permen itu ya ke dalam dua mangkok yang lebih kecil sama besar, atau mungkin salah satu lebih besar gitu ya. Jadi bisa lebih besar satu bedanya ya. Kalau belakangnya ganjil kan pasti satu lebih banyak gitu daripada yang lain. Oke. Oke, itu tadi apa? Itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke notasi.
Oke, untuk rekursif di sini kita menggunakan notasi Haskell dengan guard. Guard itu yang bentuknya pipe gitu atau garis lurus kayak gini, ya. Jadi ditulis nama fungsinya, gitu ya. Terus ada list parameternya, gitu. Terus kita punya dua kondisi, yaitu kondisi basis dan kondisi recurrence. Ada kondisi basis, ya kita punya ekspresi 1. Nah, untuk kondisi recurrence, kita akan memanggil fungsi ini ya. Jadi fungsi ini sama dengan fungsi yang di sini ya. Fungsi yang ditulis setelah kondisi recurrence adalah sama dengan nama fungsi itu sendiri gitu ya. Tetapi nah parameternya apa? Parameternya adalah menunjukkan nilai yang mengecil menuju basis. Ya, jadi kita punya di sini ekspresi 2 itu adalah ekspresi yang makin mengecil. Oke. Nah, untuk kondisi recurrence kita bisa gunakan otherwise, oke ya. Oke. Nah, jadi di sini tulis secara eksplisit dalam teks mana bagian basis dan mana recurrence berupa komentar. Jadi jangan lupa Anda tuliskan ini basisnya, ini recurrence-nya ya dalam bentuk komentar. Oke. Notasi kedua adalah dengan menggunakan if then else. Ya, tadi pakai notasi pakai guard, ini pakai if then else. Ya. Sama ya atau mirip dengan yang pakai guard tadi, bedanya apa? Bedanya adalah Anda pakai if ya. Jadi di sini tuliskan fungsi, kemudian dilanjutkan dengan list parameter sama dengan if, lalu kondisi basis, ya, then ekspresi 1 ya. Jika mencapai kondisi basis, maka jalankan atau lakukan ekspresi 1, jika tidak maka panggil fungsi, jalankan untuk ekspresi 2 yang merupakan nilai parameter yang makin mengecil. Jadi harus mengecil menuju ke basis, ya. Oke, tuliskan ya, tuliskan bagian mana yang basis, mana yang recurrence dalam bentuk komentar.